Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, dimuliakan Gus Wahid, para senior, ibu dan bapak-bapak semuanya yang berbahagia. Pada malam hari ini kita membicarakan hal yang penting. Sehari-hari kita bicara di luar diri kita yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Kita dikasih ilmu pengetahuan yang kita bicarakan banyak hal terkait dengan orang lain. Pada malam hari ini kita bicara tentang diri kita. Ialah tatkala kita akan mengakhiri kehidupan ini. Kalau saya baca hadis Nabi itu memang ada penyakit di akhir zaman itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai harta dan takut mati, dan kita diingatkan itu. Mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit itu semua. Makanya kita berdiskusi malam ini bagaimana kita menghilangkan rasa takut mati ini. Kita ini sesungguhnya setiap malam kan sudah mati. Waktu tidur itu kan ya sama dengan mati. Waktu tidur itu kita tidak bisa, kita tidak bisa marah, kita tidak bisa melakukan apa sajalah ketika kita tidur. Itu diterangkan juga di dalam Al-Quran. Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha alam tamut fi manamiya, bahwa ruh kita ini digenggam oleh Allah ketika kita ini tidur, dan saatnya nanti akan dikembalikan. Karena itu sebetulnya kita sudah berlatih mati setiap hari. Lalu yang ketiga, bahwa seperti yang disampaikan oleh Gus Wahid dan juga disempurnakan oleh Komarudin Hidayat, mati itu kan sebenarnya kan pulang ya, bahasa Indonesianya. Orang menyebutnya telah pulang, telah kembali. Kalau bahasa Jawanya itu telah kundur. Kalau bahasa Qur'annya itu rojiun, ya, kembali, sama. Nah, biasanya orang kalau mau bepergian itu senang. Tapi lebih senang lagi itu ketika mau pulang. Ketika pulang itu lebih senang. Bahkan ketika naik haji atau umroh itu berangkatnya kan senang. Tapi lebih senang lagi ketika kita pulang. Itu senang. Nah, kalau meninggal itu pulang, seharusnya kita suka pulang itu. Hanya mungkin kita takut itu kalau persyaratan pulang itu tidak cukup. Misalnya, jalan menuju pulang itu di mana? Kita tidak tahu jalan menuju pulang. Lalu alamat pulang. Tatkala kita kembali pulang, rojiun itu kan harus tahu alamatnya. Kalau fisik kita itu kan kembalinya ke makam, ke kuburan. Dan tidak perlu dikhawatirkan, pasti nyampe karena diantarkan tetangga. Dipikul lagi gitu kan. Nah, yang problem itu kan adalah roh ini. Yang ruhani kita ini kalau kembali itu kemana itu? Jalan menuju kembali kemana? Nah, tentu kita akan tahu 5 kali sehari kita menghadap kiblat itu kan tempat kembali sebetulnya itu. Nah, kalau jalan menuju kembali sudah tahu, lalu kemudian tempat kembali ruhani kita juga sudah tahu. Bahkan yang ketiga, bekal kembali. Bekal menuju kembali, oleh-oleh sudah cukup ya, amal, iman dan amal soleh cukup. Tentu kita kan senang kalau kita kembali itu. Wong jalan menuju kembali sudah tahu, lihat tempat kembali, alamat kembali juga sudah jelas, oleh-oleh sudah cukup, maka lalu biasanya lebih senang kembali daripada berangkatnya itu. Karena itu kalau berpikir seperti ini,
mati itu adalah kembali, mata pulang, maka untuk apa lalu kemudian kita takut? Wong kita sudah jelas gitu kan. Apalagi lalu kemudian, yang dikhawatirkan itu kalau jalan menuju pulang tidak tahu, tempat pulang tidak tahu, bekal itu tidak cukup. Ya memang itu susah, tetapi di jamaah grup WA ini ngaji Jumat malam ini kan tahu semua tiga-tiga Gus Wahid, tiga-tiga kan, atau kita ngaji kan seperti itu agar kita itu tahu tempat pulang, alamat menuju pulang sudah tahu, lalu bekalnya sudah cukup itu. Yang kedua, saya ini seperti yang tadi juga dikatakan oleh Gus Wahid ya, dan juga disempurnakan oleh Prof. Komarudin Hidayat, yang menyebut surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Lalu kemudian yang perlu disebut lagi itu adalah surat As-Sajdah ayat 11. Nah, di situ beda sekali. Di surat Al-Fajr itu kan begitu indahnya. Surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang damai, yang tenang. Ji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkuli fi ibadi, wadkuli jannati. Terasa indah sekali, kita diseru supaya segera kembali kemana? Kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Tapi kalau kita bandingkan dengan surat As-Sajdah ayat 11 memang menakutkan. Di sana dikatakan kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang akan mematikan kau, mencabut. Yang surat Fajr itu tadi dijemput, saya bayangkan itu kalau Fajr itu dijemput. Tapi kalau di surat As-Sajdah ayat 11 itu dicabut. Dicabut dan itu diwakilkan kepada malaikat maut. Yang kalau itu diwakilkan lalu menggunakan yang saya bayangkan itu menggunakan protap itu Gus Wahid itu. Dan itu berat. Katanya seperti diumpamakan kambing dikuliti hidup-hidup itu. Oleh Allah dan Rasul diwakilkan kepada malaikat maut. Kenapa? Karena kita terlalu mencintai harta, mencintai jabatan. Dunia ini seolah-olah tidak boleh lepas dari kita. Gitu kan. Kita memikirkan dunia ini secara berlebih-lebihan. Seolah-olah lalu kemudian tidak akan menuju ke dunia berikutnya. Kalau dicabut, dikatakan yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Karena itu saya lalu kalau dibolehkan itu ada dua jenis itu mati itu. Mati yang yang dijemput oleh Allah dan Rasul, mati yang dicabut deh. Yang dijemput itu mutmainnah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sehari-hari kita sholat 5 waktu. Dalam sholat itu menjalin komunikasi antara ruhani kita dengan Rasulullah di Baitullah. Sehari-hari kita mulaku bihim wa annahum ilaihi turja'un itu. Kita ketemu Allah ketika kita sholat dan Rasulnya sehari-hari. Maka lalu kemudian hati kita menjadi mutmainnah. Dan ketika itulah saya nyebutnya dijemput. Tapi kalau kita tidak begitu peduli kepada Allah dan Rasul, kita tidak peduli kepada hari akhir, yang seolah-olah dunia ini adalah milik kita yang harus kita pertahankan berlama-lama padahal tidak mungkin. Dan kita cintai berlebih-lebihan, maka di situ dicabut dan itu berat. Karena itulah maka dengan ngaji ini, dengan memperkaya ilmu pengetahuan kita, walaupun
2 jam seminggu sekali saya kira menjadi sangat penting, bahkan lebih penting dari segala-galanya, agar kehidupan kita ini betul-betul menjadi damai, baik di dunia dan di akhirat. Karena itu, menurut iman saya tidak ada alasan, Gus Wahid. Tatkala kita selalu berbuat baik, terlalu mendekatkan diri kepada Allah yang tadi dikatakan oleh Prof. Komar, juga ingat kepada kemanusiaan, maka lalu kemudian tatkala kita pulang ini malah justru kapan kita ini pulang. Sebab jalan menuju pulang sudah tahu, tempat alamat pulang sudah tahu, bekal pulang juga sudah tahu, kapan kita ini dijemput oleh Allah kepada kehidupan yang membahagiakan di akhirat kelak. Dan dengan begitu, maka lalu kemudian kita menjadi damai, tidak takut mati lagi, karena semua sudah jelas. Yang takut itu manakala kita tidak jelas. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.